Ini sensitif ini harganya. Jadi saya coba jelasin dikit ya. Jadi gini teman-teman. Sebelumnya saya mau bagi kayak dua bagian sih. Jadi ada sebenarnya ngelola keuangan tuh ada jangka pendek sama jangka panjang ya. Jadi harga ini bisa dibilang yang urusan jangka pendeknya lah. Jadi gimana kita jualan, profitnya berapa dan lain-lain. Nah, dalam nentuin harga ini ada beberapa apa ya yang penting dipertimbangkan ya. Jadi yang pertama pasti biaya langsung ya. Jadi biaya langsung tuh benar-benar biaya yang keluar kalau ada project itu. Jadi misalnya kalau ada, jadi kalau nggak ada project biaya ini nggak keluar gitu. Nah, contohnya kayak misalnya cetak ya, bayar fotografer, bayar asisten, bayar bensin lah, makan, pokoknya biaya yang keluar ketika ada projectnya itu namanya biaya langsung atau biaya biaya produksi lah ya. Nah, yang kedua itu ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini biasanya biaya yang nggak langsung terlibat di project, tapi biayanya tuh ada terus gitu. Tiap bulan tuh keluar gitu. Contohnya misalnya teman-teman bayar listrik misalnya ya, atau pulsa internet, misalnya ngontrak kantor, atau punya karyawan misalnya ya, ada admin atau ada marketing, itu masuknya ke biaya tidak langsung ya. Jadi biaya operasional. Nah, ini harus masing-masing harus dihitung semua. Jangan cuma biaya langsungnya aja yang dihitung. Jadi eh, semua harus dihitung. Nah, selanjutnya yang penting itu dan biasanya sering kelewat nih. Jadi kita harus hitung namanya biaya depresiasi alat ya. Karena kamera kita kan nggak mungkin dipakai selamanya ya. Jadi kamera itu paling menurut saya umurnya kira-kira paling ya 5 tahun lah. Setelah itu kan kita harus refresh ya, harus ganti baru. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu, nantinya misalnya kita udah untung, kira-kira untung ya, tipis-tipis gitu. Terus tahu-tahu kamera kita rusak atau butuh ganti, kita harus memakan profit kita. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau bisa udah dibajetin nih untuk eh, penurunan alatnya tuh harus sudah disiapin ya. Nanti saya bakal share ada kayak Excelnya lah biar lebih kebayang ya. Nah, yang keempat ini juga kayaknya nggak tahu ya sekarang udah pada mulai bayar pajak apa belum, tapi ya saya sih udah mulai bayar pajak dari tahun 2000 berapa ya, 2014 kalau nggak salah. Ya walaupun pajaknya ya gitulah, ada kasus terkini yang bikin agak-agak gimana ya, tapi ya kalau bisa sih, kalau teman-teman pengen tertib, pengen apa, bisa juga kita harus mulai hitung pajak. Sebenarnya pajak itu kalau nggak salah 3 atau 4 tahun pertama tuh sebenarnya enteng sih. Dia cuma ngambil 0,5% dari omset. Jadi sebenarnya nggak besar gitu. Jadi itu sebenarnya nggak besar dan sebenarnya emang jarang sih fotografer dicek pajak ya. Cuma jaga-jaga aja kalau teman-teman makin besar terus tahu-tahu ketahuan dan kena denda dan ditelusurin sampai ke belakang-belakang, itu yang biasanya bikin bikin repot ya gitu. Oke, sekilas saja soal pajak. Habis itu yang pengaruh ke harga lagi itu soal positioning sama branding kita. Jadi kita tuh mau main di pasar mana nih? Mau main di pasar menengah ke bawah dengan main quantity yang banyak misalnya, atau kita pengen level yang menengah ke atas ekonominya tapi kita motretnya jarang-jarang. Itu sebenarnya pilihan aja sih, nggak ada yang harus ke menengah atas atau gimana, nggak sih sebenarnya. Itu tinggal gimana kita positioning brand kita aja. Nah, mana yang lebih cuan ya tergantung. Bisa jadi yang main menengah ke bawah dengan kuantitas banyak bisa lebih cuan, bisa jadi gitu. Jadi semua sebenarnya kita bisa pilih gitu. Tapi ya itu tadi ya, kalaupun mau main ke menengah ke bawah, itu penting banget dipertimbangin ngitung yang empat di atas ini tadi. Jangan kita cuma asal murah, terus
kuantitas banyak tapi sebenarnya kita nggak ngerasain untungnya, sama aja nanti gitu.